Ratusan murai tercecer di pinggir jalan. Dalam video kali ini saya bahas tentang cara memilih murai batu di pinggir jalan. Pokoknya mulai keropok lah kayak gitu. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Bagi teman-teman juga yang pengen obat racikan untuk burung murai atau burung lain, di deskripsi ada nomornya admin. Oke, langsung saja saya lanjut. Jadi pengalaman ini saya bagikan untuk teman-teman Kicomania, khususnya ya subscriber channel ini ya. Oke, di sini terlihat jelas yang dijual ya, banyak murai batu di sini. Jadi ini tadi WA dari teman saya yang katanya di depannya itu di drop ratusan murai batu. Nah, terlihat jelas di sini gambaran, jadi di sebelah kiri aja belum mentok gambarnya ya. Sebelah kiri saya zoom belum mentok gambarnya, sebelah kanan juga belum mentok. Di sini ada beberapa kotak ya, kayak gitu. Pantesan banyak sekali murainya kayak gitu. Nah, untuk memilih murai batu muda hutan, sebelum saya membahasnya supaya teman-teman membelinya aman. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Om, itu jenis apa ya? Mungkin teman-teman penasaran di situ. Nah, yang pertama kalau harganya di bawah 1 juta, kayak gitu ya, 1 juta, itu biasanya murai batu dari Palangka atau Gembung ya, kayak gitu. Walaupun ekornya kelihatan panjang. Yang pertama itu. Yang selanjutnya teman-teman bisa melihat dari gayanya atau modelnya. Biasanya bodinya jumbo, kakinya besar-besar kayak gitu. Kalau tidak dipegang, ditandai dengan kretekan yang seringnya double, tek 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 tek, seperti itu teman-teman. Terus kalau misalkan mau akurat, teman-teman bisa lihat motif ekornya. Jadi dalam video saya sebelumnya pernah saya bahas juga tentang motif ekor murai batu gembung dan non gembung. Itu bedanya sekilas di motif itu. Kalau gembung biasanya membelah jeleret ya. Kalau yang non gembung biasanya memotong, menyerupai motif huruf W kayak gitu. Itu kebanyakan seperti itu. Oke, saya lanjut. Itu tadi murai batu gembung dan non gembung. Jadi teman-teman kalau mau beli pengennya yang enggak gembung ya berdasarkan kriteria tadi teman-teman bisa pilih kayak gitu. Tapi kalau misalkan uangnya cumpen atau sedang-sedang aja, enggak apa-apa. Cara belinya yang penting burungnya sehat kayak gitu. Oke. Dalam penjelasan saya tidak bermaksud untuk mendiskriminasi murai batu gembung, intinya seperti itu supaya teman-teman aja cari yang sesuai harapan kayak gitu. Yang selanjutnya pemilihan murai batu ini terlihat ya di sini kelihatan ada yang buntut atau ekornya panjang ya teman-teman. Nah, yang bagian atas keranji ini sangkar lovebird kotak ini kelihatan ekornya panjang kayak gitu. Nah, untuk teman-teman milihnya jangan terpaku pada ekor panjang kayak gitu. Terus bagaimana Om caranya? Nah, banyak terjadi kasus ya untuk murai batu tersendiri, bahkan kasusnya kasus bukan sakit tetapi sampai kematian di burung murai batu. Itu bahwa ada sebagian kecil juga yang beranggapan burungnya pancingan dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak di situ. Jadi burung murai batu pancingan itu saya rasa hampir tidak ada kayak gitu. Kenapa banyak kematian ya? Karena stres dia di perjalanan dan lain sebagainya. Nah, cara milihnya bagaimana? Yang pertama teman-teman ya, usahakan cari yang gesit aja, jangan yang jinak. Jadi seperti video saya beberapa waktu yang lalu saya jelaskan, saya membeli burung itu saya pilih yang jinak-jinak, itu mungkin sekitar ya 10 tahun lebih yang lalu teman-teman. Pertama kali beli murai batu. Saya pilih jinak-jinak sampai rumah tidak bertahan lama atau bahkan mati ya. Seperti itu. Karena apa? Yang jinak itu berarti dia udah mulai ngedrop, udah mulai capek. Jadi ciri-ciri muda hutan yang pertama itu teman-teman cari aja yang gesit, yang tentunya ditandai dengan lincah ya, kayak gitu. Gesit, lincah, berenergik, itu aja. Yang pertama itu. Yang kedua, carilah yang gemuk. Jadi setelah teman-teman melihat sesuai yang cocok, kayak gitu ya. Yang faktor bagaimana Om? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi yang pertama energik, gesit, sehat, gemuk.
Yang kedua gemuk itu ya teman-teman. Kalau udah itu teman-teman pasti ngerawatnya lebih mudah. Karena apa? Daripada yang jinak tadi sampai rumah udah kelemper, nggak ada 1 minggu pasti udah mati. Biasanya seperti itu. Karena mudah hutan rawan sekali. Ini saya nggak nakut-nakuti, nggak ngeten-ngeteni ya. Memang seperti itu. Apalagi murai batu dari Kalimantan itu lebih rawan. Lebih rawan itu, saya bilang lebih rawan itu karena saya melakukan penelitian tidak cuma 1 burung ya. Ratusan bahkan ribuan murai batu. Karena dulu datangin murai batu Kalimantan juga banyak sekali pada awal-awalnya kayak gitu. Oke, langsung saja. Jadi setelah kriteria tadi ngerawatnya lebih gampang. Nah, cara perawatan yang benar bagaimana sudah saya jelaskan. Ini saya cuma gambaran aja ya. Jadi sebelum saya lanjut merawat hariannya ya, saya bahas gerambiangannya. Teman-teman kalau mau cari murai batu yang Joss Factor nanti jadinya lebih bagus. Teman-teman coba gunakan trik saya ini. Jadi yang pertama tadi, setelah kita ngawasi, kita lihat ada murai batu yang kelihatan sehat. Yang pertama kelihatan sehat kayak gitu ya. Terus dia kelihatan berisi atau gemuk. Teman-teman carinya kalau mau pengen burung tersebut factor, teman-teman lihat dari kejauhan dia nangkringnya bagaimana. Kayak gitu. Nangkringnya bagaimana, Om? Ya kelihatan kalau misalkan burung tersebut tidak kita deketi, yang pertama ya tidak kita deketi, burungnya itu akan enak dipandang. Jadi ada tuh yang mudah hutan teman-teman ya kayak jet, kayak gitu. Itu lama, walaupun sehat, gampang dirawat ya seperti itu nggak apa-apa. Tapi lama ini saya bahas tentang murai batu yang prospek kayak gitu. Yang benar bagaimana? Dia walaupun meletek dia kembali ke tangkringan. Dengan ngeplay ekornya. Jadi ekornya naik turun itu, ngeplay kayak gitu teman-teman. Yang pertama itu. Yang selanjutnya teman-teman cari yang insting mental tempur, di mana ketika dia setelah loncat-loncat, nangkring itu ya, ketika kita tatap di depan, dia itu berani menatap kita teman-teman. Jadi plak, samping-samping dia nangkring, tek dengan ngeplay, dia itu kayak menantang kita kayak gitu. Jadi matanya teman-teman lihat kayak gitu. Nanti coba aja buktikan dengan pemilihan burung yang ketika loncat dia nyungsep ke bawah atau depis kayak gitu teman-teman. Jadi pernah saya teliti juga seperti itu. Jadi ketika milih saya dapat ilmu ini dari orang tua. Dia itu dulu Antasari BC ya teman-teman ya. Saya nggak mau sebutin orangnya, dia udah tua, pemain lama kayak gitu. Ternyata dia dipercaya memilih burung. Memilih burung itu nggak lama. Dia lihat, masuk ke dalam, oh ini suruh pegang, lalu saya dibayarin, kayak gitu, udah gitu aja. Setelah saya tanya dulu itu, ya ternyata seperti itu. Burungnya gesit, kelihatan sehat, dia berani menatap kita, berarti dia layak dipelihara, katanya seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba aja, ternyata setelah saya praktekkan memang benar mentalnya lebih oke, kayak gitu. Terus selanjutnya perawatan harian bagaimana? Ya utamakan burungnya sehat terus kayak gitu. Kalau saya sih dapat murai batu hutan kayak gini, tidak, walaupun saya teman-teman ya, walaupun saya udah ngebet pengen ngerawatnya, tapi saya pelan-pelan aja. Jadi taruh tempat tenang, banyakin IF. Setelah dia terdengar ngiriwi, itu baru kita proses langkah selanjutnya. Bisa kita mulai memandikan, bisa mengembunkan sebentar-bentar kayak gitu, atau pengefuran. Nah di sini teman-teman saya ingatkan lagi, ketika kita melalui tahap proses ini, burungnya kelihatan ngembang, atau dia proses pengefuran bulunya ngembang, atau dia tiba-tiba jinak, teman-teman harus kembalikan lagi ke langkah awal. Jadi taruh tempat tenang, full IF supaya dia bunyi-bunyi lagi, supaya dia sehat lagi itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tarik ulur ya, yang penting sehat dulu. Oke teman-teman, kayaknya ini tadi sedikit dari saya, semoga ada manfaatnya. Nanti bisa coba aja ketika beli burung tersebut ya. Oke, sekian dulu videonya. Salam satu hobi, semoga ada manfaatnya. Nantikan video berikutnya.